Halo semua, perkenalkan saya Firas Rasyad, mahasiswa program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gelombang Gravitas terhadap KBO menggunakan Global Navigation Satellite System Radio Occultation di lapisan troposfer atas dan stratosfer bawah. Gambar pertama yang kita lihat adalah gambar dari peta bumi kita. Bumi kita memiliki 360 derajat bujur dan 180 derajat lintang. Garis lintang yang paling tengah disebut garis ekuator. Wilayah dekat ekuator cenderung berawan dalam satu tahunnya dan setiap tahunnya. Dalam pembentukan awan tersebut, akan ada pelepasan panas laten yang menyebabkan pembentukan gelombang yang mentransfer momentum dan energi secara vertikal. Gelombang tersebut adalah gelombang gravitas. Dalam perjalanannya menuju stratosfer, gelombang gravitas akan berinteraksi dengan angin di stratosfer dan kemudian memberikan momentumnya kepada angin tersebut. Hasilnya akan terbentuk angin zonal yang lebih kencang di sebuah ketinggian dan propagasi ke bawah angin tersebut yang kemudian dinamakan sebagai quasi-biennial oscillation atau QBO yang mempunyai periode rata-rata 28 bulan. Namun, untuk gelombang gravitas skala kecil biasanya hanya direpresentasikan melalui model. Sehingga, dari sini gelombang gravitas dapat diketahui menjadi faktor utama yang membentuk QBO. Lebih jauh lagi, gangguan terhadap konveksi di ekuator juga dapat mempengaruhi QBO. Contohnya, pada El Nino yang berdampak pada konveksi yang bergeser ke Samudra Pasifik akan menyebabkan QBO yang lebih cepat, dan sebaliknya terjadi saat La Nina. QBO akan berpropagasi ke bawah lebih lambat sehingga periode saat El Nino akan lebih singkat dan periode saat La Nina akan lebih panjang. Hal ini dikaitkan dengan gelombang gravitas skala kecil dan momentum flux gelombang gravitas rata-rata secara zonal. Penelitian ini tidak membahas El Nino dan La Nina tersebut, tetapi lebih mencari tahu tentang pengaruh dari gelombang gravitas khususnya yang memiliki skala kecil menggunakan data observasi. Digunakan data dari GNSS-RO karena memiliki resolusi tinggi yang mempunyai cakupan global, sehingga memungkinkan analisis gelombang gravitas skala kecil. Maka akan dihitung melalui energi potensial dari data GNSS-RO. Data profil temperatur GNSS-RO adalah hasil okultasi dari satelit. Digunakan data dari satelit kosmik yang direkonstruksi menggunakan metode FSI dengan profil hingga ketinggian 30 km dengan resolusi vertikal 0,1 km dan memiliki cakupan global. Contoh dari hasil profil GNSS-RO tersebut ada di gambar sebelah kanan berikut, dan gambar sebelah kiri adalah wilayah kajian penelitian ini dengan tanda silang adalah lokasi profil GNSS-RO yang tidak sama tiap harinya, maka digunakan rata-rata dalam wilayah kotak berwarna merah. Perhitungan perturbasi dari profil GNSS-RO yaitu dikurang dengan rata-rata profil kotak tiap harinya, lalu dihitung spektrum gelombang dan energi potensialnya dengan rumus berikut. Untuk indeks QBO digunakan data angin zonal di ketinggian 50 HPA dari Merah 2 rata-rata harian di 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan di semua bujur. Hasil pertama yaitu plot time series berikut. Dalam plot ini terdapat EP dengan panjang gelombang yang berbeda, yaitu untuk garis hijau adalah untuk 3,5 hingga 0,5 km, garis kuning adalah untuk 3,5 hingga 1 km, dan garis biru adalah untuk kurang dari 1 km atau 0,5 hingga 1 km. Dan terlihat pola EP pada panjang gelombang tersebut memiliki pola yang relatif sama satu sama lain, dengan nilai puncak EP akan terbentuk saat transisi fase QBO, yaitu perubahan angin zonal QBO positif menuju negatif ataupun negatif menuju ke positif. Kemudian dari hasil ini akan dicoba dihitung hubungan EP dan QBO secara langsung melalui statistik sederhana rata-rata EP di setiap periode QBO. Dan digunakan rata-rata EP untuk garis hijau yaitu 0,5 hingga 3,5 km. Hasilnya adalah pola terbalik yang ditunjukkan dengan korelasi yang negatif. Semakin besar EP akan menghasilkan durasi QBO yang lebih pendek. Kemudian, gelombang dengan panjang gelombang kecil masih menjadi pertanyaan untuk riset. Maka selanjutnya difokuskan untuk EP dengan panjang gelombang kurang dari 1 km yang disajikan dalam persentase EP kurang dari 1 km dibagi dengan EP total. Dan terlihat pola serupa yaitu puncak saat transisi fase QBO, namun dalam persentase ini terlihat sedikit lebih besar untuk transisi dari angin positif menuju angin negatif.
Kemudian untuk melihat variasi EP terhadap ketinggian dilakukan plot time hexagon yang ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Pada hasil ini terlihat pola puncak persentase EP yang menurun terhadap waktu seperti pola angin zonal KBO. Nilai persentase EP saat transisi westerly KBO menuju easterly KBO atau KBO positif menuju KBO negatif cenderung lebih besar daripada sebaliknya, seperti pola pada gambar sebelumnya. Lalu pada saat masa aktif KBO atau bukan masa transisi KBO, persentase EP di atas 23 km akan cenderung lebih kecil daripada ketinggian di bawahnya. Dan pola yang cukup berbeda terlihat pada tahun 2010, dan saat itu terjadi El Nino, dan berbarengan terdapat puncak persentase EP yang lebih besar daripada biasanya, dan setelah itu terjadi puncak persentase EP yang kecil, dan dibarengi dengan adanya La Nina. Namun, hal ini tidak dibahas dalam studi ini dan dapat dibahas pada penelitian selanjutnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah gelombang gravitas memiliki kaitan erat dengan KBO khususnya untuk perubahan fase KBO. Dan pola panjang durasi KBO berbanding terbalik dengan rata-rata EP pada setiap periodenya. Kemudian gelombang gravitas dengan lambda z kurang dari 1 km atau gelombang gravitas dengan skala kecil akan terbentuk lebih banyak saat transisi fase KBO dengan nilai yang lebih besar saat transisi westerly KBO menuju easterly KBO atau KBO positif menuju KBO negatif dengan nilai 0,44% dibandingkan sebaliknya sekitar 0,42%.